Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shelfie Chania Fitri dengan NIM 19002145. Baiklah, pada mata kuliah kewirausahaan ini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Sebelumnya, terkait berbagai hal dalam konsep-konsep kewirausahaan ini sebenarnya cukup menarik, tapi perlu diraih sebelumnya didesain paling tidak kita memahami, mengerti ada istilah bisnis model namanya. Dan khusus untuk hari ini kita akan bahas bagaimana bisnis model kanvas itu, termasuk berbagai elemen bisnis model kanvas dan kaitannya dengan berbagai hal dalam dunia bisnis dan wirausaha. Mudah-mudahan tidak akan membuat kita bosan untuk mendengarkan bagaimana tentang bisnis model kanvas ini. Hal-hal yang sebenarnya mau tidak mau harus kita pahami, akan muncul pertanyaan dalam pikiran kita, sebenarnya apa itu bisnis model atau model bisnis. Satu pendapat yang bisa kita maknai sebenarnya yang dijelaskan oleh penulis yang bisnis itu Hanger Williams dan Hank Oates, yang menyatakan bahwa ini yang kita sebut sebagai bisnis model itu, ini merupakan metode yang digunakan oleh sebuah lembaga ataupun perusahaan dalam rangka menghasilkan material di lingkungan bisnis. Tentu saja di mana perusahaan atau lembaga itu beroperasi. Artinya, model bisnis juga didefinisikan sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnis yang membuat perusahaan itu akhirnya berkembang, bisa bertahan, menghasilkan, menguntungkan, dan dibesarkan. Kalau kita runut ke belakang, model bisnis itu menjadi topik yang akhirnya makin kesini semakin populer. Sejalan dengan perkembangan hal-hal ke dunia teknologi, khususnya internet sebagai fondasi bisnis. Jadi pemilik bisnis untuk bisnis model kanvas di pertengahan tahun 90, di mana prinsip dari model ini didasarkan pada strategi bisnis dan berbagai topik yang kaitannya dengan strategi usaha atau strategi bisnis, strategi keinginan perusahaan atau lembaga, mengembangkan karir mereka untuk mendapatkan berbagai keuntungan. Tapi belum ada kesepakatan memang yang pada saat ini, di mana definisi yang sama harus diangkat terkait dengan apa yang dimaksudkan dengan model bisnis online daripada akhirnya berbagai definisi model bisnis ini. Dan dikemukakan oleh berbagai ahli itu terhubung dengan itu titik persoalan, yaitu proses penciptaan nilai bisnis. Model secara umum definisikan sebagai sebuah gambaran yang rasional terkait dengan usaha dari organisasi ataupun perusahaan dimanapun dalam kaitan bisnis, dalam menciptakan, dalam menghantarkan, dalam membawa dan menangkap nilai yang dimaksudkan. Tapi bisnis model ini memiliki 99 dimensi. Jadi kalau kita urut pendapat House, Wilder, dan Picture, hal itu mereka definisikan bahwa bisnis model sekurang-kurangnya memiliki 9 dimensi. Apa saja itu? Dimensi yang dimaksudkan ini menurut OCD Wilder bahwa yang namanya bisnis model ini memiliki 9 dimensi yang dikenal sebagai bisnis model kanvas, yang akan kita bahas nanti dalam 9 elemen yang dimaksudkan dalam bisnis model kanvas. Tapi itu nanti akan kita bahas. Sekarang kita lihat dulu bagaimana sebenarnya definisi dari
model kanvas ini. Setelah kita ulas, setelah kita lihat dari berbagai sumber yang memberikan konsep tentang bisnis model ini, agar kita bisa pahami yang pertama, catatannya adalah bahwa bisnis model yang kita bicarakan ini selalu terhubung dengan pendapatan atau revenue, biaya atau cost, dan laba atau profit sebagai hasil implementasi strategi bisnis. Jadi memang gejalanya adalah pada pendapat tanpa biaya dan laba atau profit. Dan yang kedua, bisnis model itu sendiri. Dari yang ada yang menggambarkan tujuan, menggambarkan strategi, proses teknologi, juga termasuk struktur penciptaan nilai bagi siapa? Bagi pelanggan, agar perusahaan mampu bersaing dan secara sukses pada satu pasar bisnis. Pada satu pasar bisnis tertentu. Nah, yang ketiga, konsep dari bisnis model itu adalah merupakan satu prototipe dari kesatuan proses dan perilaku bisnis organisasi atau perusahaan dimanapun yang merupakan satu strategi bisnis atau kajian bisnis. Ia memiliki peluang sukses, peluang yang dapat dipertanggungjawabkan ketika diimplementasikan oleh perusahaan manapun. Dan yang keempat, bisnis model merupakan cara organik organisasi atau perusahaan dalam merencanakan untuk menghasilkan keuntungan berupa materi atau uang dalam jangka panjang. Jadi jangka panjang atau jangka pendek, artinya apa bisnis ini semacam strategi atau usaha dari organisasi atau perusahaan dimanapun untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya atau keuntungan materi atau uang dalam jangka yang panjang. Yang kelima, konsepnya adalah bisnis model itu menggambarkan bagaimana bisnis diimplementasikan atau dilaksanakan dan cara organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan uang dan keuntungan. Jadi prospek utamanya ini adalah keuntungan atau keuangannya juga bisnis model. Jadi 5 konsep ini yang harus kita pahami sehingga kita bisa yakin ini masuk dalam kategori yang kita maksudkan sebagai bisnis model 6. Beberapa keperluan dari model bisnis ini adalah yang pertama, terkait dengan komponen-komponennya. Model bisnis akan memudahkan para perencana mengambil kebijakan, mengambil berbagai keputusan di perusahaan ketika melihat hubungan logis antara komponen-komponen dalam bisnisnya, sehingga dapat dihasilkan yang namanya nilai bagi konsumen dan juga nilai bagi perusahaan. Nah, bila ternyata konsumen lebih memilih dibandingkan dengan produk yang kita tawarkan, usahakan perluasan untuk melihat kembali target pasar bernada yang salah. Berarti perusahaan kita perlu melihat kembali dari target pasar, apakah termasuk juga kebutuhan dan proposisi nilai saat ini dibandingkan dengan nilai yang dipilih dan dilakukan oleh pesaing kita. Bertanya sesuatu hal ini kaitannya apa dengan sumber daya yang dimiliki serta kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Jadi harus ada risiko hari ketika para konsumen kita lebih memilih produk pesaing
model bisnis dapat dipakai oleh perusahaan ataupun lembaga manapun atau organisasi untuk membantu mereka menguji konsistensi hubungan konsisten antar komponennya. Sebagai contoh, untuk memahami kalau sebuah restoran menawarkan sebuah makanan yang lezat, misalnya disajikan secara berkelas dengan harga yang tinggi pada segmen pasar tertentu. Satu makanan yang lezat yang berkelas dan segmen yang adalah di pasar tertentu yang harus dilihat siapa juru masaknya, seberapa canggih dia, seberapa hebat dia, dan seberat apa dia terlatihnya para pramusaji yang akan melayani konsumen. Begitu juga dengan peralatan masaknya, bahan baku yang digunakan, proses memasak yang diuji, dimanfaatkan termasuk penyajian dan seterusnya. Sehingga nilai harga makanan dimaksud karena dia berkelas dengan konsumen-konsumen yang berkelas itu menjadi mahal. Tapi ketika bagian-bagian yang disebutkan tadi, proses penyajiannya biasa, alat masak yang biasa digunakan melalui proses yang biasa, maka untuk segmen pasar yang kita maksudkan itu kelasnya jadi turun, yang awalnya naik jadi turun. Jadi pengaruhnya itu sangat besar. Dianggap mahal karena memang kita seringkali menemukan di suatu restoran pada sebuah hotel makanan yang kita biasa makan, tapi ketika disajikan dengan kelas yang berbeda, itu nilai dan harganya bisa berlipat-lipat dan buat kita menjadi mahal karena ada sentuhan lainnya. Kita maksudkan tadi itu model bisnis ini yang disebut uji konsistensi antar komponen. Hubungan antar komponen yang ada jadi bersinergi. Dan ketiga dari keperluan model bisnis ini adalah model bisnis digunakan untuk membantu kita, membantu perusahaan atau organisasi menguji pasar, sekaligus asumsi yang digunakan dan ketika mengembangkan bisnis yang dimaksudkan. Sebagai contoh, misalnya industri fotografi. Ini setiap kali habis menghentikan satu momen, konsumen pasti akan mencetak fotonya. Ternyata asumsi ini sama sekali tidak benar dengan datangnya teknologi digital. Konsumen menyimpan hasil cetak untuk konsumsi pribadi, bahkan ditampilkan di berbagai media sosial mereka yang punya seperti Facebook, kemudian di-share lewat IG, WhatsApp, dan juga malah segala macam dengan teman-teman atau dengan koleganya, atau mencetak pribadi dan printer warna ketika memang dibutuhkan hal ini. Apa didukung oleh harga printer, harga tinta, dan kertasnya yang semakin hari semakin murah. Jadi ada satu konsep di mana memang model bisnis ini digunakan untuk membantu menguji pasar yang jadi target kita dan asumsi yang berkembang ketika ingin melakukan sebuah bisnis. Keempat, model bisnis itu dapat dikeluarkan di dalam rangka menunjukkan seberapa radiusnya satu perubahannya dilakukan dan termasuk konsekuensinya akan diterima. Dengan berjalannya waktu, model bisnis pelan tapi pasti akan berusaha berubah karena mustahil ketika ada indikasi perubahan bisnis kita juga tidak ikut beradaptasi dengan perubahan itu. Selanjutnya dijelaskan kembali bagaimana model bisnis yang keempat tadi itu digunakan memang dimanfaatkan oleh perusahaan atau lembaga sekaligus untuk menunjukkan seberapa
tingginya satu perubahan yang dilakukan oleh lembaga atau perusahaan tersebut, termasuk berbagai konsekuensi yang mereka terima. Artinya gini, dengan berjalannya waktu, model bisnis ini pasti akan berubah baik karena inisiatif internal perusahaan atau lembaga maupun karena tekanan akibat perubahan dari luar, sehingga mau tidak mau akan ke perubahan. Bila perusahaan ingin mengubah proporsi nilai konsumen, misalnya mengubah produk atau menambahkan dengan dukungan layanan pelanggan, maka perusahaan harus dapat melihat kemungkinan dampak atau akibat atau kepada berbagai konsumen yang lainnya. Nah, ini yang sering kita sebut sebagai rantika satu perubahan dan apa akibat dan konsekuensi terhadap elemen-elemen yang lainnya. Nah, selanjutnya 9 elemen yang dimaksudkan dalam bisnis model kanvas ini akan coba kita ulas satu persatu. Jadi ke-9 elemen inilah yang harus dipikirkan, yang kita anggap sebenarnya menjadi tidak sederhana, walaupun dalam konsep frameworknya ini dia menjelaskan begitu sederhana. Tapi kita pahami yang 9 elemen yang kita maksudkan. Elemen pertama dalam bisnis model kanvas, kita menyebutkan segmentasi Segmentasi konsumen ini mesti kita pikirkan sebagai elemen dasar ketika ingin mengembangkan bisnis model kanvas, atau kita menyebutnya istilahnya adalah khasnya segmen lastman, merupakan kelompok orang atau organisasi yang berbeda-beda yang menjadi target atau memang sengaja ditargetkan untuk dilayani oleh seratusan oleh perusahaan. Kita dimaksudkan karena dianggap menguntungkan perusahaan kita. Jadi target market kita, customer segment, merupakan elemen pertama, elemen paling dasar yang harus dimiliki dalam memulai bisnis model kanvas ini. Karena apa? Karena customer segment sekaligus akan menentukan segmen pelanggan kita. Pelanggan mana yang akan menjadi target dari bisnis yang akan kita laksanakan. Misalnya satu maskapai penerbangan mengeluarkan 2 produk memenuhi kebutuhan 2 segmen pelanggan yang berbeda, atau 2 stasiun televisi yang menyajikan 2 cara yang tidak sama untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda. Model kanvas ini adalah value proposition atau proposisi nilai konsumen. Hal ini merupakan pernyataan dari keunikan produk atau jasa yang disajikan oleh perusahaan atau lembaga kita sebagai lembaga bisnis. Maksudnya kepada customer segment yang tadi, jadi sebagai bentuk pernyataan yang kita janjikan kepada mereka sehingga konsumen bisa menyelesaikan masalah utamanya secara lebih efektif, lebih mudah, lebih nyaman, bahkan lebih murah. Selanjutnya, untuk menyediakan dukungan pelanggan atau after sales. Jadi ini catatan yang perlu kita pahami tentang fungsi dari channel sudah. Yang keempat, elemen yang ada pada video stream, revenue stream atau sumber pendapatan di rumah ini merupakan bagian yang paling vital karena di mana organisasi atau lembaga atau kita sebagai pelaku bisnis memperoleh pendapat.
Memperoleh pendapatan dari pelanggan berarti keuntungan atau materi atau uang. Elemen ini harus dikelola sedemikian rupa semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan bisnis kita. Jadi kalau tidak hati-hati, kalau tidak waspada atau tidak fokus pada hal ini, akan berakibat pada penurunan sementara dalam bisnis kita mencari keuntungan sebesar-besarnya. Jangan sampai apa yang bahan baku produk ataupun kinerja yang tidak dimanfaatkan atau ada yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Jadi memang sebesar-besarnya semua hal yang kita miliki dalam konsep revenue streaming harus dimanfaatkan semaksimal yang kita bisa lakukan. Baiklah, mungkin sekian materi dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata, mungkin tergesa-gesa, mungkin suaranya tidak jelas. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.